Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar dan semoga sehat selalu ya di pagi hari ini semuanya. Dan kita akan masuk belajar kembali, yaitu materi pelajaran Kepda di pelajaran kedua dengan judul Rumah Tradisional Melayu. Nah, jadi yang tahu tentang rumah tradisional Melayu, coba ayo disebutkan ya. Nah, kali ini kita belajar supaya kalian mengerti, yaitu tentang tradisional Melayu, rumah tradisional Melayu ya. Nah, di pelajaran kali ini kalian hanya mencatat apa yang ditampilkan atau Bapak tampilkan yang sudah tulis dan sudah ringkas ya. Nah, jadi kalian nanti tulis di buku catatan, lalu nanti kalian foto dan tunjukin dengan dipegang ya. Nah, di sini rumah memiliki arti yang sangat penting bagi orang Melayu. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi menjadi lambang. Itu lambang ya, bukan lambing. Kesempurnaan hidup. Nah, berikut ungkapan tradisional Melayu dengan sebutan sebagai cahaya hidup, tempat beradat keturunan, tempat berlabuh kaum kerabat. Nah, maksudnya adalah di mana ini sebutan tentang bagaimana ungkapan tradisional Melayu itu ya, hal rumah. Jadi rumah itu dikatakan cahaya hidup, tempat beradat keturunan, tempat berlabuh kaum kerabat ya. Nah, ada beberapa bagian rumah adat tradisional Melayu. Yang pertama atap atau perabung. Jadi atap atau perabung. Nah, atap adalah bagian atas rumah yang berfungsi untuk melindungi dari panas dan hujan. Nah, kalau atap itu, kalau tidak ada atap, maka rumah bocor disebut ya. Lalu di sini ada jenis-jenis atapnya. Yang pertama atap kajang, yang kedua atap limas, yang ketiga atap layar. Coba disebut ulang, yaitu jenis-jenis atap adalah atap kajang, atap limas, dan atap layar. Nah, nomor 2 yaitu bagian daripada rumah tadi ada lebah bergantung. Maksudnya lebah bergantung ini bukan sejenis lebah ya, lebah madu bukan. Nah, sini adalah hiasan lebah bergantung ini biasanya terletak di bawah cucuran. Nah, hiasan lebah bergantung ini melambangkan manisnya kehidupan rumah tangga, lalu rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, jadi model atau motif daripada lebah bergantung ini diyakini orang kita Melayu atau kebudayaan Melayu adalah yaitu melambangkan manisnya kehidupan rumah tangga ya. Lalu yang ketiga adalah pintu. Nah, kalau tidak ada pintu maka tidak bisa masuk dan keluar. Nah, pintu di kebudayaan Melayu disebut adalah sebagai ambang atau lawing ya, yang berguna yaitu sebagai jalan keluar masuk penghuni rumah. Nah, uniknya rumah adat Melayu ini biasanya agak rendah pintunya. Jadi kalau biasanya pintu rumah tinggi-tinggi 1,8, nah ini di bawah 1,5 gitu ya. Nah, tujuannya adalah supaya setiap orang yang masuk itu dan keluar menundukkan kepala. Nah, ini disebut tanda penghormatan atau menghormati penghuni rumah ya. Lalu yang keempat adalah tingkap atau jendela. Nah, jendela disebut tingkap. Hiasan pada jendela dan pagar selaras disebut juga kisi-kisi atau jerejak ya, jerejak. Jadi kalau sekarang jerejaknya adalah terbuat dari besi ya, kalau dulu kayu. Nah, modelnya pun ada yang bulat, ada yang pinak, ada yang larik ya. Nah, juga ya model disebut dengan hiasan.
Nah, yang kelima yaitu tangga. Tangga berbentuk segi 4 atau bulat. Nah, jadi biasanya panjang-panjang, ini bersegi 4 ya atau bulat. Anak tangga biasanya berbentuk pipi dan berjumlah ganjil, karena menurut kepercayaan bilangan genap artinya kurang baik. Jadi di kebudayaan Melayu itu adalah kalau buat tangga dia hitungannya ganjil, tak boleh genap. Supaya kenapa? Karena ganjil itu melambangkan sebuah kebaikan ya. Lalu yang keenam adalah loteng. Nah, pada loteng itu rumah itu berloteng. Nanti loteng dibuat dari papan yang disusun rapat, sama seperti rumah induk, hanya ukuran lantai lebih kecil dan lebih tipis. Ya, jadi kalau sekarang ini loteng rumahnya pakai beton atau coran, sekarang enggak. Kayak apa dulu, yaitu terbuat dari kayu. Nah, yang kedelapan adalah dinding. Nah, papan dinding di vertikal dinding umumnya bersusun bertindih atau disebut tindikasi. Jadi ya, bertindih itu maksudnya berlapis. Nah, untuk variasi dinding dipasang miring searah atau berlawanan dengan kemiringan rata-rata 48 derajat. Sangat lumayan juga ya. Nah, ada hiasan. Jadi dinding itu dibuat hiasan, berbentuk hiasan ukiran daun, bunga, kuntum, akar-akaran. Nah, ini melambangkan kemakmuran dan kesuburan. Nah, di sini susunan ruang rumah adat tradisional Melayu. Nah, susunannya sangat unik, yaitu ada serambi depan, ruang induk, serambi belakang, ruang dapur, lantai selang. Nah, inilah model susunannya atau motif susunan daripada rumah tradisional Melayu. Jadi yaitu dia ada selang depan ya. Nah, di sekeliling rumah terlihat ukiran khas Melayu di setiap dinding dan tiang rumah. Tingkap pintu dengan berbagai pola daun dan bangunan disebut lebah bergantung. Nah, inilah yang disebut dengan lebah bergantung tadi, yaitu ada tiang rumah, tingkap pintu dengan berbagai pola daun ya, itulah disebut dengan lebah bergantung. Nah, ini model rumah adat Melayu ya, sangat bagus. Nah, kalau kalian pernah temui, ini ada ini di komplek perkantoran Bupati ya, ada ini rumah adat Melayunya. Oke semuanya. Nah, ini materi kita hari ini, dan ditulis ya, baru digambar, nanti hasilnya boleh difoto dan dipegang ya. Selamat berkarya buat semuanya.